Cara sholat orang yang hadas. Orang yang tidak mampu bersuci karena tidak ada air dan debu untuk bertayamum, maka ia bisa melakukan salat dalam kondisi apapun. Aisyah radhiyallahu an bercerita bahwa ia meminjam kalung dari Asma dan kemudian hilang. Rasulullah SAW mengutus orang-orang untuk mencari kalung tersebut. Lalu tiba waktu salat dan mereka melaksanakan salat tanpa berwudu. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengadukan hal tersebut. Lalu turunlah ayat tayamum. Asid bin Hudair berkata, "Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Demi Allah, tidak ada persoalan di dalam dirimu, kecuali Allah senantiasa memberikan jalan keluar dan menjadikannya sebagai berkah bagi orang-orang Islam. Lihatlah para sahabat yang melakukan salat saat mereka tidak mendapatkan apa-apa untuk bersuci, lalu mengadu kepada Nabi SAW dan beliau tidak menyalahkan mereka. Beliau tidak memerintah mereka untuk mengulangi salatnya." Nawawi berkata, ini adalah perkataan yang paling kuat untuk dijadikan dalil. Haid. Satu definisi haid. Secara etimologis, haid bermakna sesuatu yang mengalir. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu yang mengalir adalah darah yang keluar dari vagina pada saat dalam kondisi normal, bukan karena melahirkan atau pecahnya keperawanan. 2. Waktu permulaan haid. Sebagian besar ulama berpendapat haid tidak terjadi di bawah umur 9 tahun. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum umur 9 tahun, maka itu bukanlah darah haid, melainkan darah penyakit atau darah yang rusak atau fasad. Masa keluarnya darah haid bisa jadi seumur hidup. Tidak ada dalil bahwa haid akan berhenti pada masa tertentu. Jika seorang perempuan yang sudah tua masih mengeluarkan darah, maka itu masih disebut sebagai darah haid. 3. Warna darah haid. Darah disebut sebagai haid jika memiliki warna sebagai berikut. 1. Hitam. Fatimah binti Abi Hubaisi bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, yang artinya, jika darah itu adalah darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali oleh para wanita. Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan salat. Jika tidak seperti itu, maka berwudulah dan salatlah. Itu tidak lebih dari sekadar keringat. 2. Merah. Ini adalah warna dasar dari darah. 3. Agak kekuning-kuningan. Perempuan melihatnya seperti nanah, tetapi lebih agak kekuning-kuningan. 4. Kotor. Warnanya antara hitam dan putih seperti air yang keruh. Alqamah bin Abu Alqamah bercerita bahwa Marjanah, seorang hamba sahaya Aisyah radhiyallahu an, berkata, para perempuan menunjukkan kapas yang sudah dimasukkan ke dalam vagina untuk mengetahui apakah sudah bersih atau belum, namun masih berwarna kuning karena bekas darah haid, kepada Aisyah. Lalu mereka bertanya tentang salat
kepada Aisyah. Aisyah berkata kepada mereka, "Jangan buru-buru untuk salat hingga kapas kalian itu benar-benar putih bersih. Warna kekuning-kuningan dan kotor hanya diperhitungkan jika masih berada di dalam masa haid. Jika tidak, maka hal itu tidak dianggap sebagai darah haid." Ummu Atiyah radhiyallahu an berkata, "Warna kekuning-kuningan dan kotor tidak kami pedulikan sama sekali setelah masa bersih at-tubru." 4. Masa atau tempo haid. Tidak ada masa minimal atau maksimal di dalam haid. Artinya tidak ada batasan waktu di dalam haid. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran. Akan tetapi, jika ada kebiasaan masa haid yang terjadi secara berkesinambungan, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haid. Ummu Salamah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang mengeluarkan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang artinya, hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam ketika ia mengalami darah haid. Juga hitungan dalam 1 bulan. Jika sudah tiba, maka hendaklah ia meninggalkan salat. Kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya dan salatlah. Jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitungan-hitungan dari atau keluarnya darah. Berdasarkan hadis Fatimah binti Hubaisi tersebut, Nabi bersabda, yang artinya, jika memang itu adalah darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali. Hadis ini menjelaskan bahwa darah haid berbeda dengan darah lainnya, dan itu diketahui oleh kaum perempuan. 5. Masa suci antara haid dan haid berikutnya. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada batasan masa maksimal untuk kesucian di antara dua haid. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan minimal masa tersebut. Sebagian dari mereka menyatakan masa minimal suci adalah 15 hari. Ada yang mengatakan minimal 13 hari. Yang benar, tidak ada dalil pasti yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan batasan waktu haid. Nifas. 1. Definisi nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina karena melahirkan, meskipun bayinya keluar karena keguguran atau saktan. 2. Masa nifas. Tidak ada batasan minimal untuk masa nifas. Darah nifas bisa keluar dalam masa yang sangat singkat. Jika seorang perempuan melahirkan, lalu darahnya berhenti mengalir seusai melahirkan, atau anak itu dilahirkan tanpa mengeluarkan darah, maka masa nifas telah usai, dan ia wajib melaksanakan kembali salat, puasa, dan lainnya. Masa maksimal darah nifas adalah 40 hari. Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, orang-orang yang nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa selama 40 hari setelah meriwayatkan hadis ini. Tirmizi berkata, kalangan ahli ilmu mulai dari para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelah mereka bersepakat bahwa perempuan yang nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali jika mereka merasa bersih sebelum masa itu. Jika sudah bersih, maka ia wajib mandi dan menunaikan salat. Jika darah masih mengalir setelah masa 40 hari, maka sebagian besar ahli
ilmu menyatakan agar perempuan itu tidak meninggalkan sholat setelah masa 40 hari atau nifas. M. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang junub juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. 3 kondisi tersebut, junub, haid, dan nifas, disebut sebagai hadas akbar. Orang yang haid atau nifas tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Berpuasa. Orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa. Jika ia memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya tidak bermakna apa-apapun alias batal. Dan ia harus mengganti puasa yang ia tinggalkan selama masa haid atau nifas pada bulan Ramadan. Namun tidak demikian dengan salat. Orang yang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kemudahan di dalam syariat Islam. Sebab jika harus mengganti salat, maka akan begitu banyak salat yang harus diganti. Itu berbeda dengan puasa. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, suatu ketika pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah keluar menuju tempat salat atau musola, dan beliau bertemu dengan para perempuan. Beliau bersabda yang artinya, "Wahai para perempuan, bersedekahlah, sebab aku melihat bahwa kalian atau kaum perempuan adalah sebaik-baiknya penghuni neraka. Adalah sebanyak-banyaknya penghuni neraka." Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah SAW?" Beliau menjawab, "Kalian memperbanyak gosip dan fitnah dan durhaka kepada keluarga. Aku tidak melihat orang-orang yang nalar dan keagamaannya kurang, lalu berani memengaruhi lelaki yang bertanggung jawab melebihi diri kalian." Mereka bertanya, "Apa kekurangan agama dan nalar kami, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan separuh kesaksian laki-laki?" Mereka berkata, "Ya," kata Rasulullah. "Itu salah satu contoh kurangnya nalar perempuan. Bukankah jika sedang haid maka perempuan tidak boleh melaksanakan sholat dan berpuasa?" Mereka berkata, "Benar." Rasulullah berkata, "Itulah contoh kekurangan agama mereka." Mu'azzah mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, kataku, mengapa orang yang haid harus mengganti puasa tetapi tidak mengganti salat?" Aisyah menjawab, "Memang begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat." 2. Bersanggama. Bersenggama dengan orang haid atau nifas haram dilakukan. Sesuai dengan kesepakatan kaum muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh menyetubuhi perempuan yang sedang haid atau nifas hingga mereka suci. Anas bercerita bahwa jika ada perempuan yang haid di kalangan orang-orang Yahudi,
Mereka tidak mengajaknya untuk makan bersama dan tidak melakukan sanggama dengannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 2:222. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berbuatlah apa saja kecuali sanggama. Di dalam riwayat lain disebutkan kecuali jima. Nawawi mengatakan, jika ada seorang muslim yang meyakini bahwa menyetubui istrinya yang sedang haid atau nifas itu boleh, maka ia kafir dan murtad. Jika ia melakukannya bukan karena meyakini itu boleh, tetapi karena lupa atau karena ia tidak mengetahui bahwa itu dilarang, atau tidak tahu bahwa istrinya sedang haid, maka ia tidak berdosa dan tidak usah membayar denda. Tetapi jika ia melakukannya karena sengaja, mengetahui bahwa istrinya sedang haid, mengetahui bahwa hal itu dilarang, maka ia telah berbuat dosa besar. Ia harus bertobat karena hal ini. Mengenai denda, ada dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih adalah pendapat yang mengatakan tidak usah membayar denda. Nawawi melanjutkan, bentuk sanggama yang kedua adalah bahwa seseorang yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau nifas di atas pusar atau di bawah betis. Hal ini boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Bentuk sanggama yang ketiga adalah bahwa seseorang yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau nifas di antara pusar dan betis, tetapi bukan vagina dan anus. Sebagian besar ulama melarang hal ini, tetapi Nawawi sendiri memperbolehkan hal tersebut, meski ia tidak menyukainya. Bentuk ketiga ini berdasar pada dalil yang ada. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW ingin bersanggama dengan istrinya yang sedang haid, ia akan menutupi vagina istrinya dengan kain. Hafiz mengatakan sanad hadis di atas kuat. Masruq bin Adda menceritakan, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang bisa dilakukan seorang lelaki jika istrinya sedang haid? Aisyah berkata, apa saja kecuali farj atau vagina bersetubuh. Istihadah. Satu, definisi istihadah. Istihadah atau darah penyakit adalah darah yang terus mengalir, bukan pada waktu yang biasanya. Dua, kondisi-kondisi perempuan yang istihadah. Berikut ini merupakan kondisi-kondisi yang dialami oleh perempuan yang istihadah. 1. Masa haid sudah diketahui sebelum darah istihadah keluar. Jika masa haid sudah diketahui, maka masa yang sudah diketahui tersebut adalah darah haid. Dan darah yang mengalir
sesudah itu adalah darah istihadah. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam ketika ia mengalami darah haid, juga hitungan dalam 1 bulan. Jika sudah tiba, maka hendaklah ia meninggalkan salat. Kemudian mandilah, lalu balutlah kemaluannya dan salatlah. Kitabi mengatakan ini adalah ketetapan bagi perempuan yang memiliki hari-hari haid tertentu di dalam sebulan ketika ia mengalaminya. Sebelum penyakit datang dan darah istihadah mengalir. Nabi memerintahkannya untuk tidak melaksanakan sholat seperti hitungan hari di dalam setiap bulannya atau saat ia mengalami haid. Jika masa itu sudah selesai, ia diperintahkan untuk mandi dan ia telah suci kembali. 2. Darah itu terus mengalir, tetapi ia tidak mengetahui berapa lama masa haid yang ia alami, baik itu karena ia tidak terbiasa mengalaminya secara teratur maupun darah istihadah. Ini adalah darah pertama yang ia alami pada masa balik dan ia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Di dalam kondisi seperti itu, anggaplah masa haidnya adalah 6 atau 7 hari. Seperti kebanyakan masa haid para perempuan pada umumnya. Hamnah binti Jahsin mengatakan, aku pernah mengalami darah haid yang mengalir deras dan terus-menerus. Aku pergi menemui Rasulullah SAW untuk menanyakannya. Aku menemui beliau di rumah saudaraku Zainab binti Jahsin. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mengalami haid yang deras dan terus-menerus. Bagaimana menurutmu engkau tidak memperbolehkan aku salat dan puasa? Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku akan memberikan kamu kapas, sebab itu bisa menahan darah. Hamnah berkata, lebih deras dari itu, kata Rasulullah, balutlah dengan kain diikat seperti sabuk. Kata Hamnah, lebih deras dari itu. Rasulullah berkata, jika demikian pakailah kain, katanya. Lebih banyak dari itu, darah ini sangat deras. Rasulullah SAW bersabda, aku akan memerintahkan 2 hal, apapun yang kamu lakukan, hal itu sudah cukup buatmu. Jika hal ini tidak berfungsi, maka kamulah yang lebih tahu. Ini adalah cobaan dan tipu daya setan. Anggaplah kamu mengalami haid selama 6 atau 7 hari di dalam hitungan Allah. Lalu mandilah jika kamu sudah bersih dan suci. Maka sholatlah selama 24 atau 23 hari. Berpuasalah, sebab itu sudah cukup bagimu. Begitulah kamu lakukan di dalam setiap bulan, seperti para perempuan mengalami haidnya, seperti mereka mengalami masa suci mereka. Jika kamu bisa melaksanakan salat zuhur di akhir waktu dan salat asar di awal waktu, maka mandilah dan jamaklah kedua salat tersebut. Akhirkanlah salat maghrib dan awalkanlah salat isya. Mandilah dan jamaklah kedua salat tersebut. Mandilah dan lakukanlah salat subuh. Demikianlah lakukanlah, salatlah dan berpuasalah jika kamu bisa melakukannya. Rasulullah SAW juga menjelaskan, pertama, seorang perempuan tidak diwajibkan mandi kecuali 1 kali saat haidnya sudah berakhir. Pendapat inilah yang diikuti oleh ulama, baik ulama salaf maupun khalaf atau kontemporer.
Kedua, ia wajib berwudu setiap kali akan melaksanakan salat. Bukhari bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya lalu berwudulah untuk setiap kali salat. Menurut Malik, wudu untuk setiap salat hukumnya sunnah. Wudu tidak wajib kecuali disebabkan karena hadas. Ketiga, membersihkan vaginanya sebelum berwudu. Membalutnya dengan kain atau kapas untuk menghindari najis atau untuk meminimalisasi aliran darah. Jika aliran darah tetap tidak bisa ditahan, maka vaginanya harus ditutupi dengan kain, diikatkan seperti sabuk. Hal ini tidaklah wajib tetapi sebuah anjuran dan keutamaan. Keempat, tidak berwudu sebelum waktu salat tiba. Ini menurut jumhur ulama, sebab wudu tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan hal itu tidak boleh dilakukan mendahului waktu. Kelima, suaminya boleh menyetubuhinya di dalam kondisi darah tetap mengalir sebab tidak ada larangan untuk bersanggama dengan perempuan yang istihadah. Ibnu Abbas mengatakan, perempuan yang istihadah boleh disetubuhi suaminya jika ia sudah melakukan salat, sebab salat lebih utama. Artinya jika seorang perempuan sudah diperbolehkan untuk melakukan salat meski dalam kondisi darah yang terus mengalir, padahal salat adalah ritual yang harus dilakukan di dalam kondisi suci, maka menyetubuhi perempuan tersebut adalah boleh. Hamnah juga bercerita bahwa saat ia mengalami darah istihadah, suaminya menyetubuhinya. Menurut Nawawi, sanad hadis ini sahih. Keenam, perempuan yang mengalami istihadah sama dengan perempuan yang suci. Ia wajib melaksanakan sholat, puasa, iktikaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ini adalah kesepakatan para ulama. Bab 2, salat. Salat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. A. Kedudukan salat di dalam Islam. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Salat adalah tiang agama dan agama bisa tegak karenanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Islam adalah puncak segala sesuatu dan salat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah. Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu disampaikan kepada Rasulullah SAW pada saat malam Isra Mi'raj tanpa perantara. Anas radhiyallahu an bercerita, salat diwajibkan kepada Nabi SAW pada saat beliau diangkat pada malam Isra, yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Lalu dipanggillah Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sungguh perkataanku tidak bisa diganti-ganti. Dengan 5 ini kamu mendapatkan 50. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab dari diri seorang manusia. Abdullah bin Ka'b bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW
yang disampaikan kepada umat beliau pada saat beliau akan meninggal dunia. Beliau bersabda pada saat akan menghembuskan nafas beliau yang terakhir, yang artinya salat, salat dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian semua. Salat adalah hal terakhir yang akan hilang dari agama. Jika salat tiada, maka agama pun sirna. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tali jati diri Islam akan sirna sedikit demi sedikit. Setiap kali satu kali hilang, maka manusia akan bergantung kepada tali selanjutnya. Tali pertama yang akan hilang adalah hukum, dan tali yang terakhir adalah salat. Jika kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa salat seringkali disandingkan dengan zikir. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Al-Ankabut 29:45. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Al-A'la 87:14-15. Yang artinya, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Toha 20:14. Terkadang solat juga disandingkan dengan zakat, yang artinya, dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah 2:110. Atau dengan kesabaran. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Al-Baqarah 2:45. Terkadang juga dengan ibadah haji, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kautsar 108:2. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Al-An'am 6, 162-163. Terkadang juga pembahasan sholat didahului dengan pembahasan amal baik dan diakhiri dengan amal baik pula, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij dan di awal surah Al-Mu'minun, yang artinya sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun 23:1-11. Salah satu bentuk kepedulian ajaran Islam terhadap salat adalah perintah untuk melaksanakannya di dalam perjalanan atau saat sedang berada di rumah, baik di dalam keadaan aman maupun di dalam peperangan atau ketakutan. Allah berfirman yang artinya,